Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa DRTV, kembali lagi bersama Dialog Khusus Dina Raisya. Sore hari ini kita akan berbincang tentang PDAM Kabupaten Sumbawa. Ini seru banget nih. Kita akan berbincang khusus di kebijakan strategi PDAM untuk mengoptimalkan pelayanan kepada konsumennya. Dan sudah hadir bersama saya hari ini ada Direktur Umum Perumdam Batulanti. Selamat sore, Mas Juniardi Akhir Putra ya. Ya. Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Kemudian ada Pak Usman Yusuf, beliau adalah Kabak Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Sumbawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Usman? Alhamdulillah sehat. Ya, Alhamdulillah baik. Dan sahabat saya dari Case Institute ada Mas Andi Rusni. Halo Mas Andis. Sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Sehat ya. Alhamdulillah, terima kasih selalu bersedia diundang oleh DRTV. Ya, insya Allah. Selama ada undangan. Baik, pemirsa, kemarin saya sudah memposting poster Dialog Khusus Dina Raisya hari ini di media sosial pribadi saya, dan ternyata menuai respon dari Anda semua. Sangat banyak titipan pertanyaan sekaligus titipan ide, saran, solusi kepada PDAM Sumbawa. Saya yakin perasaan kita sama, semua tentunya ingin kebutuhan utama air bersih itu mengalir dengan nyaman ke rumah kita semuanya. Dan tentunya kita juga akan mendengar sebetulnya apa sih permasalahan yang dihadapi oleh Pak Direktur dan kawan-kawan gitu kan, selaku eksekutor di lapangan gitu kan. Kalau kita dengar selentingan bahwa ini adalah warisan masa lalu lah gitu kan, tentunya kita tidak ingin menyalahkan siapa-siapa. Tentunya kita hanya ingin mencari solusi saja supaya nantinya semakin lebih baik. Nah, teman-teman masyarakat sudah diwakili oleh Mas Andis. Semoga Mas Andis bisa menyampaikan dengan gamblang semua keluhan dari konsumen PDAM ini, Mas Andis, itu harapan teman-teman. Jadi saya akan memulai dengan Pak Direktur terlebih dahulu. Siap. Penasaran yang paling besar secara awam nih Pak Direktur dari masyarakat Sumbawa gitu. Dengan banyaknya permasalahan yang disampaikan oleh masyarakat, mulai dari udah daftar lama nggak tersambung juga, kemudian ada jam-jam di mana air tidak hadir gitu kan, sampai ke pembayaran sekarang online juga dipermasalahkan oleh masyarakat ya Mas Andis. Tetapi yang paling ingin diketahui oleh masyarakat itu sebetulnya apa sih permasalahan PDAM, ya kan? Karena kalau di logika masalah penghasilan sangat nggak masuk akal jika PDAM itu tidak memberi pelayanan prima kepada konsumennya. Tetapi realita yang ada di lapangan adalah pelayanannya masih tidak memuaskan. Sebetulnya apa sih permasalahannya Pak Direktur? Ya, siap. Saya jawab ya. Ya. Terima kasih Mbak Dina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum saya menjelaskan masalah teknis, sekarang PDAM ini sudah berubah nama sesuai dengan Perda nomor 6 tahun 2019 menjadi Perumdam Batulanti. Jadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batulanti Kabupaten Sumbawa. Oke, Perumdam Batulanti ya. Oke. Perumda Air Minum Batulanti Kabupaten Sumbawa. Pelanggan kita sekarang itu kita bagi dari beberapa status atau beberapa hal. Itu ada 3, satu aktif gitu kan, satu tutup sementara, dan lainnya bongkar. Menurut database kami, sejak awal dibangun Perumda Batulanti ini pelanggannya itu 26.000. 26.000. Oke. Nah, database ini tidak bisa kita hapus serta-merta oleh PDAM. Kami baru diaudit oleh
BPKP, sebelumnya juga udah audit dari KAP, Akuntan Publik, selanjutnya diaudit oleh BPKP yang tugasnya secara resmi untuk mengaudit kinerja dari semua BUMD. Nah, jadi kami sudah baru selesai diaudit untuk itu. Usianya PDAM berapa sih? Oh, usia PDAM Sumbawa? PDAM Sumbawa itu sekitar tahun 80-an, 80-an. Dari BPAM. Terus menjadi PDAM dan sekarang menjadi Perumdam. Dulu dari pusat diserahkanlah ke daerah. Nah, jadi itu. Nah, database pelanggan sebanyak 26 ini itu dari dulu ya, dari awal berdirinya yang tidak bisa kita hapus. Nah, dari 26.000 itu kita dulu sampai ada cabang di Lunyuk. Nah, itu hanya bertahan sebentar dan sudah tutup tahun 90-an. Berarti sekarang nggak ada? Sekarang sudah tidak ada lagi. Cabang kita ada 12 cabang. Itu dari Alas Barat, Alas, Buir, Utan, Labuan Badas, Sumbawa, Lapi, Moyo Hilir, Moyo Utara, Pelampang, dan Pang. Jadi tersebar dari timur ke barat. Di mana dari timur ke barat itu terjadi karakteristiknya yang berbeda dari mulai sumber mata air, jaringan distribusi, sampai dengan pelanggan. Nah, dari 26.000 itu, sekarang yang aktif itu 19.700. 19.700-an pelanggan. Di mana pelanggan itu karena yang lama tidak bisa kita hapus, ya. Jadi sekarang 19.700 itulah yang menjadi kewajiban kita untuk melayani sekarang. Nah, di mana khusus di dalam kota itu, di mana sumber mata air itu baru satu, yaitu dari Semongkat. Di mana dari Semongkat ini pada saat dipasang, pada saat dibangun itu debitnya sekitar 150 liter per detik. Dan sekarang yang kita produksi itu sekitar 120 liter per detik. 120 liter per detik. Di mana 120 liter per detik itu melayani 5 kecamatan dan 4 cabang. Jadi Sumbawa, Moyo Hilir, Moyo Utara, dan cabang Badas atau Labuan Badas. Seperti itu. Nah, dari sumber mata air yang satu itu untuk melayani 5 kecamatan dengan pertumbuhan yang sangat pesat sekarang, itu sangat jauh di mana produksi dan kebutuhan masyarakat. Dari hasil review konsultan Ainglar dan hasil juga perhitungan dengan pemakaian yang ideal pelanggan atau masyarakat, produksi kita sekarang per tahun dari satu sumber yaitu Semongkat yang kita bicarakan dalam kota itu sekitar 7,5 juta kubik kebutuhan yang harus kita layani. Di mana produksi kita hanya sekedar 3,5 juta kubik. Idealnya membutuhkan 7,5 juta kubik, tetapi kemampuan produksi itu hanya sekitar 3,5 juta kubik. Ya. Di mana hasil review Ainglar itu menjelaskan bahwa tahun 2023 atau 2022-2023 kebutuhan kita di dalam kota itu sekitar 275 liter per detik. 275 liter per detik, dengan harapan dengan adanya perencanaan penambahan sumber air baku baru yaitu Ainglar, di mana Ainglar itu baru kita mendapat hasil rekomendasi teknis dari BWS NT1, yaitu kita sudah ada rekomendasi untuk SIPA-nya atau pengelolaannya itu sebesar 100 liter per detik. Berarti akan ada tambahan sekitar 100 liter per detik. Itu dari sumber air baku. Itu permasalahan utama, itu sumber air baku. Permasalahan utama sumber air baku. Iya. Permasalahan kedua berikutnya adalah jaringan. Jaringan yang ada. Perpipaan maksudnya? Iya, jaringan perpipaan. Sejak dibangun Semongkat tahun 90-an, 95, 97 itu sampai sekarang belum terjadi peremajaan. Baik jaringan transmisi
maupun jaringan distribusi. Kenapa itu Pak Direktur? Nah, jaringan distribusi ini kita bagi di beberapa tempat. Yang pertama itu adalah jaringan khusus dalam kota seperti Jalan Dr. Sutomo, Hasanuddin. Itu masih memakai pipa ACP itu tahun 80-an, masih awal-awal itu produk. Idealnya permajaan itu dilakukan dengan siklus waktu berapa lama? Paling lama 10 tahun. 10 tahun harus diganti Ya, gitu. Baik. paling lama 10 tahun dan itu masih memakai pipa ACP, yaitu pipa asbes. Berarti sekarang sudah waktunya banget ya? Ya, memang sudah lebih masanya Sudah sangat lebih, jauh. ya. Nah, Baik, pemirsa, untuk kita pahami bersama-sama bahwa Direktur ini baru saja menjabat 1 tahun lebih 4 ya? bulan. 1 tahun 4 bulan, baik. Tentunya kita membutuhkan waktu kepada beliau, memberikan waktu kepada beliau untuk kita pahami kinerjanya itu apakah benar-benar bersedia berhikmat untuk rakyat atau tidak gitu kan? siap. Baik, kemudian permasalahan berikutnya Pak Direktur? Permasalahan jaringan ya. Permasalahan jaringan tadi Ya kan, itu. tadi air baku, kemudian jaringan. Nah, salah satu permasalahan lanjutan adalah sisi manajemen dan transparansi pelanggan. Manajemen dan transparansi pelanggan. Oke. Nah, dengan hal itulah saya. Memang sistem manajemennya selama ini gimana? Sebelumnya itu masih memakai sistem manual. Sekarang jadi, kita sudah berbasis IT di mana tadi sehingga kita tahu dapat database yang pasti berapa sih pelanggan, berapa sih pelanggan yang aktif, bongkar dan lain sebagainya. Karena itu bisa menjadi potensi nanti jika ada sumber air baku baru, pelanggan yang tidak aktif, bongkar dan lain sebagainya itu bisa menjadi pelanggan kembali. Kita akan menarik. Di mana daftar tunggu sekarang itu hampir kita 8 ribuan daftar tunggu. Bagaimana dengan desa-desa yang belum terakses internet? Desa-desa kalau cabang kita ya Mbak ya, dari Alas Barat sampai dengan Empang, itu semua sudah rata-rata sudah dapat koneksi internet. Ya, rata-rata sudah mendapat koneksi internet karena kita tidak punya cabang di Worontelu, di namanya itu Lunyo atau daerah-daerah Ropang gitu kan. Memang kita tidak ada. Kami sudah membagi tugas dengan PUPR. Jika bagian pedesaan maka itu bagiannya Pamsimas. Proyek Pamsimas yaitu air minum pedesaan masyarakat. Tapi wilayah perkotaan maka itu adalah wilayah dari PDAM untuk melayani pelanggan. Pak Direktur, ketika Anda diminta untuk menjadi Direktur PDAM, tentu sudah memahami permasalahannya kan? Berarti Bapak sudah menyiapkan rencana-rencana mengatasi permasalahan itu. Kasih bocoran Pak Direktur. Siap. 1 tahun pertama kemarin, hal yang pertama kita lakukan adalah pembenahan internal. Pembenahan internal. Jadi kita menata sistem manajemen yang ada di sana. Karena jadi pembenahan internal itu kita coba itu pertama kita harus transparan kepada pelanggan. Di mana transparan itu kita harus berbasis sistem. Jadi berbasis sistem. Satu contoh. Sudah berjalan berapa lama? Ini di launching pada 13 September 2020. Waktu itu kita launching itu mengundang semua Forkomimda, perwakilannya, dan itu diresmikan oleh Pak Bupati. Kebetulan beliau Pak Kabak Pembangunan yang mewakili Pak Bupati untuk melakukan kegiatan peresmian tersebut. Efektivitasnya gimana Pak Direktur? Jadi gini, di sistem informasi terpadu itu ada beberapa hal yang sudah kita jalankan dan rencana yang akan kita jalankan. Salah satu rencana yang sudah kita jalankan adalah sistem informasi terpadu. Jadi membuat database pelanggan, database pemakaian pelanggan, sampai dengan database pembayaran dan permasalahan pelanggan. Ya, jadi itu. Jadi setiap bagian itu mempunyai akun yang berbeda untuk mengakses data tersebut sesuai dengan tupoksi bagian masing-masing. Misalnya bagian teknik, bagian hubungan langganan dan lain sebagainya. Dan begitu juga dengan saya sebagai direktur yang mempunyai akses lebih tentang itu. Seperti aduan pelanggan. Kami sudah mempunyai sistem yang sudah kita uji coba, ini kita coba sampai sekarang, itu sistem Simalar Batu Lantai.
Jadi sistem Simalar Batu Lantai ini adalah aplikasi Android yang bisa diinstal oleh semua pelanggan, ya secara gratis, secara cuma-cuma, yang bisa untuk membuat segala hal tentang informasi yang dibutuhkan oleh pelanggan. Baik dari itu cek tagihan, terus informasi-informasi tentang jika ada permasalahan terjadi kebocoran dan lain sebagainya, terus masyarakat bisa mengadu di sistem tersebut, misalnya tidak ada air, terjadi kebocoran dan lain sebagainya, pembayaran lebih, pembayaran mahal dan lain sebagainya, itu semua ada di sistem tersebut di Simalar Batu Lantai itu. Begitu juga sampai dengan kalkulator, cek tagihan, terus di mana mereka membayar dan lain sebagainya. Jadi semua ada di sistem tersebut. Baik, Pak Direktur, tadi sudah disampaikan ada 3 kendala itu tadi ya. Ya. Kemudian solusinya juga sudah Anda paparkan. Ada lagi kendalanya? Itu yang kendala yang utama ya. Okay, yang kendala yang selanjutnya adalah kita harus mengingat PDAM atau Perumdam Batu Lantai ini adalah perusahaan daerah. Perusahaan daerah di mana semua aturan, kebijakan dan lain sebagainya itu adalah mengikuti kebijakan dan aturan dari pemerintah daerah. Jadi kita tetap berkiblat di situ. Ada satu yang tadi Mbak Dina. Jadi maksudnya Pak Direktur harus ngikut peraturan ya, jadi dijadikan jadi makanya kiblat, kan? makanya ada jadi, perda ya gitu kan. Ada nanti perbu. Itu berimbas kepada kebijakan-kebijakan Anda sebagai direktur. Betul. Untuk melakukan pelayanan prima. Betul. Seperti itu. Jadi misalnya kita harus sesuai dengan rule gitu kan, aturan yang sudah kesepakatan yang ada di situ. Tapi menghambat nggak? Itu yang butuh koordinasi. Jadi misalnya tadi air baku ya, kita mulai sama permasalahan. Air baku itu adalah tupoksinya dari BWS, Balai Besar Wilayah Sungai, ya kan? Nah, Balai Besar Wilayah Sungai itu kami selaku dari PDAM itu mengajukan beserta dengan pemerintah daerah dulu. Misalnya ini kita harus menambahkan air baku nih. Nah, mengajukan dulu. Oh iya, itu bayangkan AI Ngelar ini itu dari perencanaan dari tahun 2016. Baru sekarang nih. Nah, baru sekarang kita selesaikan semua dokumennya tahun 2020. Mulai dari RISPAM-nya, RISPAM-nya sampai dengan review-nya di EDAI Ngelar, FS-nya, studi kelayakan, terus kemarin SIPA-nya, surat izin pengelolaannya, sehingga ada keluar rekomtek, terus dan lain sebagainya. Dan dokumen-dokumen ini baru tahun kemarin itu selesai. Baru selesai. Ya. Untuk pengajuan. Untuk pengajuan tersebut. Sehingga dengan selesainya dokumen-dokumen tersebut, ya alhamdulillah tahun ini akan diadakan tender dini. Tender dini itu tahun ini tender dini rencana akhir tahun. Ya, rencana awal tahun depan itu sudah mulai untuk pengerjaannya. Oke. Tetapi itu adalah proyek besar kan, yang kita menunggu hasil yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Tapi kita juga tidak menunggu hal itu. Kita juga mencari solusi-solusi alternatif dalam rentang waktu untuk mempercepat penyediaan sumber air ini. Ada beberapa hal yang sering kita komunikasi dengan pemerintah daerah dan melihat ninjau ke semua cabang untuk itu. Ada 3 hal yang rencana dekat ini yang segera kita lakukan. Ya, pertama adalah revitalisasi pipa Bungin. Jadi Pulau Bungin adalah pulau terpadat di dunia lah, kita bilang seperti itu, di mana tidak ada sumber mata air lain yaitu selain sumber mata air PDAM. Dan sekarang hanya segelintir orang yang mendapat manfaat dari air PDAM tersebut. Nah, kami beberapa kali sharing, beberapa kali komunikasi, diskusi dengan pemerintah daerah, dengan masyarakat Bungin, dengan kepala desa, camat dan lain sebagainya untuk mencari solusi tersebut. Kami paham dengan keterbatasan pemerintah daerah dari sisi anggaran untuk itu, sehingga kami mencari solusi lain. Bagaimana caranya Bungin itu kita bisa revitalisasi dengan segera. Oke, baik Pak Direktur, nanti kita lanjutkan lagi. Oke, Pak Direktur, itu tadi sudah ada 4 kendala yang Anda sampaikan. Ada lagi? Sudah cukup? Jadi sekarang tadi saya lanjutkan. Ini ada 3 rencana besar yang segera kita lakukan. Tadi revitalisasi Bungin, perpipaan Bungin. Yang satu
sejak 4 bulan yang lalu pompa kita yang ada di Lape itu rusak. Kenapa sih rusak? Pompa ini dibuat itu tahun 80-an, 86 ke 89. Sehingga 4 bulan kemarin tidak bisa kita pakai lagi. Nah, kita segera untuk bagaimana caranya membuat sumber air baru dengan akan melakukan pengeboran di kantor kita yang ada di sana untuk masyarakat Lape. Ya, insya Allah dalam waktu dekat. Yang ketiga adalah pemanfaatan sumber air yang ada di samping terminal. Yang sebelumnya dengan difasilitasi oleh Pak Kabak kita melakukan komunikasi kepada yang memiliki tanah di situ, di mana sumber mata air yang ada di situ itu lumayan besar. Kalau kita hitung secara kasat mata itu sekitar 3 liter per detik. 3 liter per detik, dengan harapan jika itu kita bisa manfaatkan, maka kita bisa membackup wilayah Labuan. Tadi ada pertanyaan mungkin Gereja Idola, kenapa harus ada pakai mesin? Kenapa kita sampai malam baru jalan air dan lain sebagainya? Ya, itu. Nanti kita mengarah ke pertanyaan yang itu, Pak Direktur. Siap. Baik, saya ingin ke Pak Kabak. Siap. Pak Kabak, tadi Pak Direktur sudah menjelaskan bahwa pipa harusnya sudah ganti, ya kan? Kemudian mesin di Lape rusak, gitu. Itu apa yang jadi kendala kemudian tidak diganti, Pak Kabak? Ya. Terima kasih Mbak Dina. Saya terlebih dahulu menyapa pemirsa DRTV. Ya, silakan Pak Kabak. Selamat sore, assalamualaikum para pemirsa DRTV. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Walaupun di tengah pandemi COVID-19 yang masih melanda, kita tetap berikhtiar untuk tetap menerapkan protokol COVID-19 secara ketat dan disiplin. Jadi terkait dengan masalah PDAM, alhamdulillah pemerintah Kabupaten Sumbawa sampai dengan saat ini tetap merasa menjadi bagian penting karena untuk kita ketahui bahwa Perumdam Batulanti ini adalah perusahaan daerah yang 100%-nya kepemilikannya adalah milik pemerintah Kabupaten Sumbawa. Jadi tentu tanggung jawab besar untuk membesarkan PDAM ini ada di di pemerintah Kabupaten Sumbawa. Pemerintah daerah, oke. Jadi banyak kebijakan yang mengarah ke situ. Alhamdulillah di masa kepemimpinan Pak Dirut, Dinda Juniardi ini permasalahan terkait dengan Perumdam Batulanti sudah jelaskan tadi, permasalahannya itu sudah sangat gamblang, sudah kita tahu. Dan pemerintah daerah dalam kesempatan ini juga ingin menyampaikan bahwa permasalahan tersebut sudah dipetakan secara baik dan sudah dilaporkan ke pemilik yaitu Pak Bupati. Dan untuk memastikan semua permasalahan itu bisa di-manage, bisa dikontrol dan bisa dicarikan solusinya secara baik, pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui Dewan Pengawas PDAM terus melakukan evaluasi kinerja, evaluasi progres dan juga meminta laporan setiap bulan ke manajemen Perumdam Batulanti secara berkala dan juga melihat apa yang menjadi permasalahan-permasalahan yang menjadi yang terjadi di tengah masyarakat pelanggan secara umum. Ya, kalau permasalahan pipa? Terkait dengan itu, karena saya sampaikan tadi bahwa keinginan untuk mengganti pipa itu sebenarnya sudah ada. Sudah menjadi bagian yang harus sebenarnya itu diganti dan pemerintah daerah melalui kemampuan untuk mengganti ada? Kalau kemampuan untuk mengganti sampai dengan saat ini kalau dari sumber dari APBD kami menyampaikan bahwa dengan kondisi saat ini 2 tahun terakhir ini memang tidak memungkinkan untuk menggunakan APBD. Sehingga banyak sekali solusi memungkinkan untuk menggunakan APBD. Iya, karena keterbatasan. Yang pertama, yang kedua juga di dengan keterbatasan tersebut juga pemerintah Kabupaten Sumbawa mengambil langkah-langkah koordinatif lintas sektoral ya dengan melibatkan balai-balai yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu Balai Wilayah Sungai, Balai Prasarana Permukiman Wilayah BPPW yang punya kewenangan untuk melaksanakan fungsi keciptakaryaan di Kabupaten Sumbawa dan Provinsi NTB pada umumnya sehingga beberapa program dan program nyata sudah hampir ya, saya sampaikan hampir karena belum terrealisasi sampai dengan saat ini. Sudah sampaikan tadi insya Allah tahun 2021 akhir atau 2022 awal kita sudah akan mendapatkan intervensi dana proyek sekitar 100
90 miliar untuk perbaikan jaringan wilayah kota Sumba Besar. Itu dari mana? Dari APBN. Dari APBN. Nah, ini merupakan sebuah langkah maju. Di sekitar akhir 2021 atau awal 2022. Mulai proyeknya. Ada harapan mengganti pipa. Insya Allah itu sudah jelas. Mesin yang rusak juga? Kalau mesin yang rusak, beberapa intervensi dengan pelibatan stakeholder di luar pemerintah, yaitu dari Plan Internasional. Plan Internasional sudah memberikan PDAM, Perumdam Batu Lantai, berupa sumur pompa ya. Pompa di beberapa titik di Kecamatan Alas Barat dan Alas. Dan itu sudah satu yang sudah difungsikan dan sudah memberikan layanan dan beroperasi, yaitu di Desa Gontar Baru, Kecamatan Alas Barat. Baik. Sedangkan yang pompa berikutnya saat ini sedang kami laksanakan kerjasama dengan PAT yang merupakan salah satu unit dari BWS Nusa Tenggara 1 di Kabupaten Sumbawa. Rencananya besok akan melihat secara langsung sumur bor yang ada di Usar Mapin, di Desa Usar Mapin, untuk memastikan pemasangan pompa yang sudah diberikan oleh oleh Plan Internasional bisa segera difungsikan dan melayani masyarakat di beberapa desa di Alas Barat. Baik, artinya Pak Kabak dan Pak Direktur, ada harapan untuk masyarakat Sumbawa di tahun 2022. Ya. Pelayanan dari PDAM akan lebih baik. Insya Allah. Mas Andis mau karena masyarakat Sumbawa yang meminta Anda hadir di sini, ya kan? Berat sekali rasanya. Jadi boleh dong disampaikan nih, Mas Andis. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Pak Direktur dan Pak Kabak. Ada harapan di sana, gitu kan? Apakah masyarakat kita kurang sabar saja? Ya, terima kasih Mbak Dina, Pak Dirut dan juga Pak Kabak. Siap. Saya ingin juga menegaskan dulu posisi, karena saya rasanya nggak enak juga sebenarnya hadir di sini, karena ada rivalitas pada saat proses itu. Tapi saya yakin masyarakat pada posisi ini tahu posisi saya sebagai Direktur Eksekutif Case Institute. Jadi menyampaikan aspirasi. Iya, benar. Nah, tidak banyak yang barangkali ya seperti Pak Dirut sudah banyak tahu tentang kondisi di internal. Ya. Kalau dulu ya kita belajar, kita mengetahui Perumdam Batu Lantai itu dari luar, dari informasi, data segala macam. Benar. Nah sekarang beliau lebih paham. Nah tetapi saya ingin menyampaikan bahwa pertama memang tidak mudah. Bicara soal Perumdam Batu Lantai tidak mudah. Segala sesuatu itu tidak hanya butuh konsep saja, tetapi juga harus disertai dengan kapasitas anggaran yang kita miliki. Nah, kalau kita lihat, tadi disampaikan APBD sangat tidak memungkinkan, sangat tidak memungkinkan. Menjadi solusi. Harus ada alternatif lain, ya. Nah, kalau saya lihat persoalan Perumdam Batu Lantai kita ini, itu cukup kompleks dan dari hulu sampai dengan hilir. Kalau saya dulu memetakan bahwa Perumdam Batu Lantai itu, yang pertama yang betul saya sepakat bahwa persoalan air baku menjadi tantangan berat kita, ya. Apalagi ditambah dengan tantangan pengerusakan kawasan hutan di area Semongkat misalnya, itu mempengaruhi. Dan yang tidak kalah pentingnya harus kita pahami, air Semongkat barangkali tetap masih tersedia, tetapi harus dipahami bahwa ketersediaan pipa supply dari intake Semongkat ke ke reservoir ini terbatas. Jadi tidak disiapkan untuk jangka panjang. Sementara tantangan yang kita tidak bisa hindari adalah soal pengembangan kawasan, ya, kayak BTN yang tumbuh di mana-mana. Nah, tetapi yang ingin saya sampaikan hari ini adalah kebijakan strategis yang ingin dilakukan itu, masyarakat butuh informasi yang jelas. Masyarakat ini, ya, di era yang serba terbuka sekarang ini, era teknologi begitu pesat, mestinya tidak ada kanal informasi yang tersumbat. Kenapa kemudian masyarakat ini mengeluh? Karena memang fakta mereka terima di lapangan, PDAM belum maksimal. Ya, Perumdam Batu Lantai belum maksimal.
Ya, soal mereka harus bayar angin, soal terjadinya kebocoran dan lain sebagainya. Betul apa yang disampaikan itu. Nah, karena itu dulu pernah saya bilang kepada Dirut itu harus ada, selain bekerja secara teknis, harus ada pihak yang menjadi tangan kanan direktur yang bisa menjembatani aspirasi. Ya, apa kebijakan direktur disampaikan. Apalagi sekarang Facebook kita tidak bisa halau orang berbicara di media sosial. Kalau kita tuntut mereka secara hukum lebih besar pasak daripada tiang. Saya mengalami loh Pak Direktur di rumah saya, ya kalau sudah menjelang maghrib ya Mas Andis itu sampai jam 9 malam airnya nggak keluar. Jadi keluhannya ya memang karena realita yang dialami seperti itu. Nah, kalau saya berharap ya, karena kalau kita lihat, kita bicara Perumdam Batulanti ini luas ya, sekabupaten. Tapi yang ada di wilayah kota saja misalnya ya. Kita ini secara topografis ada yang dataran rendah, ada yang dataran tinggi. Nah, sebenarnya kalau dataran rendah ini dalam kota dan lain sebagainya masih punya alternatif. Tapi kalau kayak BTN Bukit Permai, BPN Bukit Dinda, kawasan Baiti Janati, alternatif. Tidak ada pilihan lain mereka, ya. Hanya PDAM. Mereka hanya mengandalkan PDAM. Itulah yang kemudian di awal-awal kemarin saya sempat Samota, sempat bilang sama Pak Direktur, kalau dibagi merata kayaknya debitnya tidak akan tercukupi. Sehingga mau tidak mau harus diatur dulu dengan jam. Sama dengan listrik dulu. Ketika kita mengalami defisit listrik ya di Sumbawa ini, kemudian ada solusi lain sehingga sekarang surplus. Nah, kebijakan-kebijakan strategis seperti ini mestinya disampaikan kepada masyarakat kita agar masyarakat tidak mencurigai. Apalagi sudah mengarah kepada, kalau saya baca di sini, turunkan direktur PDAM. Saya kira maaf, pada posisi ini kita mesti objektif juga ya. Tetapi inilah faktanya bahwa masyarakat kita di era sekarang dia bisa menyampaikan sesuatu itu secara gamblang ya. Sehingga kita harus punya beliau ini harus punya tangan kanan yang bisa menyampaikan persoalan. Kita terima saja apa yang disampaikan masyarakat sambil kita mencari, memberdayakan potensi yang kita punya. Masyarakat tidak bisa menunggu 2023. Masyarakat kepengen yang ada saat ini. Karena itu menurut saya hentikan dulu atau moratorium penambahan jaringan rumah tangga, ya. Maksimalkan potensi yang sekarang kita miliki. Kemudian di hulu ini saya barangkali selang sehari 2 hari saya ke Semongkat tanpa izin ke direktur, tapi saya ngambil airnya tidak diintiknya, tapi yang dibuang untuk menanam yang dibuang ke sungai itu yang kita ambil. Ya. Itu ilegal kah, Mas Andis? Karena masyarakat juga membuang. Nah, ini barangkali saran kepada itu ya. Kita berharap misalnya hentikan dulu moratorium. Ya, moratorium dulu ya untuk menentukan, karena kapasitas supply ya harus kita sesuaikan dengan demand-nya. Berapa kira-kira dengan debit 120 liter per detik dengan kapasitas 7 juta 500, ternyata kebutuhan 7.500.000 sementara yang mampu kita suplai hanya 3 juta kubik. Maka dari itu moratorium harus dilakukan, ya. Tidak boleh ada, supaya jangan lagi mengeluh yang belum bisa terpasang. Kita kan bisa sampaikan. Artinya menolak calon pelanggan gitu? Ya, untuk sementara. Karena kalau kita memaksa, maka pelanggan yang sudah ada ini itu juga akan teriak-teriak. Lebih baik kita melayani, memaksimalkan pelanggan yang ada ini sambil menunggu kebijakan pemerintah ya untuk meminta dana dari DAKA atau dari manakah atau dari sumber-sumber lain. Ya, kan ini ada rencana Ainglar dan bahkan ada harapan 2022. Satu hal lagi titipan dari masyarakat. Potensi air baku yang tidak kalah penting juga adalah air baku Brangbosang. Brangbosang di Batu Dulang itu bisa melayani masyarakat kita yang mengeluh soal distribusi ke wilayah Sering, Ratu, bahkan Sampar Pelat, Kelungkung itu bisa tertangani. Dan itu saya kira, saya pesimis kalau PDAM yang bisa menangani itu. Harus pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkolaborasi. Tapi pengajuannya aja lama ya. Ya, prosesnya memang tidak mudah untuk itu. Karena itu ya sebetulnya tidak salah juga memilih direktur yang
muda supaya lebih energik, tetapi direktur juga harus sering turun ke lapangan, ya. Harus ada yang kedua selain humasnya, harus ada tim tanggap atau reaksi cepat. Ketika ada soal pipa bocor misalnya, datangi saja. Ketika kita datang, saya pikir ada taste yang berbeda. Itu akan ada penghiburan tersendiri ya. Ada rasa yang berbeda. Oh, saya bicara di Facebook langsung ditanggapi. Datang timnya, persoalan Anda ditangani. Ya, walaupun di sini saya baca keluhannya jangan lagi ditambal pakai karet segala macam. Ya memang ya kita harus juga melihat fakta yang tersedia yang ada ya. Nah, tetapi yang tidak kalah penting bagi saya, terserah apapun tindakannya, yang penting datang dulu, berikan rasa. Supaya masyarakat itu jangan kemudian seolah-olah tidak punya kanal. Kayak dicuekin gitu. Iya, kayak tidak ada direkturnya, enggak ini. Mending dicuekin atau di PHP-in sih. Ya, kalau bisa jangan dua-duanya. Ya. Kan Mas Adis tadi ngasih saran ya kan. Ada komplain, kemudian datanginlah supaya ada rasa, gitu kan. Nanti didatengin, kemudian lama ditangani, itu nanti berubah jadi PHP katanya kan, gitu. Maksud saya tim tanggapnya kan kita harus melihat, oh ini bisa ditangani dengan misalnya yang bisa kita tangani. Contoh kasus misalnya terjadi kebocoran, ya kan? Terjadi kebocoran harus jangan sampai air ini. Ya, karena persoalan yang tidak kalah penting, terbuang percuma. NWR kita ya, NRW kita, non revenue water kita itu juga menjadi persoalan, ya. Kan ada batasan normalnya ya, harus dibawa 25%. 25% air yang terbuang. Air yang terbuang tidak kepada pelanggan itu harus di bawah 25%. Kita masih di atas. Kita 26 sekarang. 26, sudah turun. Ya, dari 37.000 itu sudah 37% sudah turun dan 26% menurut data dari PDAM. Tapi masih di atas sedikit. Masih di atas sedikit. Makanya itu yang kita upayakan. Nah, karena itu hal-hal seperti itu butuh tim secara khusus. Mau taruh apakah dia di bawah bagian operasional kah, namanya terserah. Yang penting dia difasilitasi, dia bergerak secara cepat. Seperti pengaduan pelanggan PLN lah kira-kira ya 117 bergerak secara cepat ini ada ini. Ini saya pikir setidaknya bukan PHP tetapi paling tidak bisa menghibur di era kebebasan berpendapat sekarang ini ya, apalagi bisa ditindaklanjuti misalnya soal air yang tidak ada, yang harus dibayar anginnya ya. Itu harus dievaluasi secara terus-menerus oleh tim teknisnya. Dan itu saya pikir itu sudah mulai dilakukan. Nah, termasuk adanya Simalar misalnya, itu satu kemajuan. Tetapi ingat bahwa belum semua orang tahu. Betul. Butuh sosialisasi yang terus-menerus, butuh orang yang terus menjawab di media sosial, ya butuh humas yang datang mensosialisasikan. Seperti kasus di Bukit Bulaeng, mereka butuh air, ya. Waktu itu PDAM timnya turun melakukan penggalian, ya, tetapi tidak ada tindak lanjut dari itu, ya. Itu hal-hal seperti itu jangan meninggalkan kesan yang tidak baik, karena nanti ketika tersumbat kanal aspirasi ini, maka harinya pelanggan kan menyampaikan semaunya, ya turunkan direktur lah, wah ini PDAM tidak benar lah dan lain sebagainya. Kita tidak bisa pungkiri itu, ya. Ini harapan pelanggan, karena memang kalau pelanggannya cerdas, bisa saja, walaupun kita tidak berharap mereka menggunakan undang-undang perlindungan konsumen misalnya, kita tidak berharap untuk itu, tetapi paling tidak kita berupaya sebelum bicara soal langkah yang jauh ke depan, memaksimalkan potensi sumber daya yang ada dengan melakukan mapping terhadap kondisi yang ada, misalnya moratorium dulu dan lain sebagainya, itu sangat penting, ya. Ya perlulah ada sosialisasi seperti yang disampaikan oleh beliau ini. Iya kan, niatnya bagus banget. Perlu disosialisasikan rencana-rencana di BTN Baiti Janati agar pengembang jangan seenaknya juga mendirikan bangunan, nanti mereka pasang jaringan, tidak ada koordinasi dengan, tidak ada analisa dengan
Perumdam Batulanti, yang disalahkan bukan semata-mata pengembangnya, tetapi justru PDAM-nya. Contoh kasus misalnya yang BTN Gemilang yang ada di ini jalur ke Semongkat ini, Simpang Perung itu, saya nggak tahu sumber airnya nanti dari mana. Gitu. Mereka main bangun aja gitu loh. Nah ini juga harus ada koordinasi. Artinya BTN itu, ini pada pemerintah, BTN itu harus dapat rekomendasi juga dari PDAM. Analisanya seperti apa, sumber airnya seperti apa, supaya jangan semakin banyak pelanggan yang ngamuk. Itu loh harapan saya. Oke, terima kasih Mas Andis sudah menyuarakan keluhan dari masyarakat. Cuma saya ingin menambahkan tadi program bayar online itu, Pak Direktur, tadi Mas Andis mungkin luput menyampaikan gitu, karena ada di dalam daftar pertanyaan mereka. Itu dendanya itu bagaimana katanya? Kan kalau bayar online itu sudah jelas sama dendanya itu nasib dendanya itu seperti apa gitu. Pertanyaan dari teman-teman di lapangan gitu. Tapi Pak Direktur, saran dari Mas Andis tadi mewakili masyarakat Sumbawa, apakah bisa dilakukan? Ya, bisa dieksekusi? Terima kasih Mbak Dina. Ini saran dari Bang Andis ini luar biasa. Ada beberapa kali saya juga komunikasi sama beliau masalah itu. Memang saya akui keterbatasan kita di humas itu memang karena di PDAM itu belum ada humas. Tidak ada struktur humas di sana. Nah, mungkin nanti kita diskusi sama pemerintah daerah. Bagaimana masalah humasnya, apa kita bisa ambil dari eksternal atau tidak? Karena dengan situasi sekarang, dengan kemajuan teknologi sekarang, memang itu sebenarnya wajib ya Bang Andis ya, wajib untuk menyampaikan. Karena kami, saya selalu banyak humasnya. Selaku direktur itu kan bagaimana mencoba mencari solusi, aksi dan lain sebagainya. Mungkin berpikir ke sana kadang-kadang luput, kadang-kadang lupa, gitu kan? Itu karena memang rencana direktur tuh bagus banget itu untuk depan. Jadi sayang kalau nggak disosialisasikan, kemudian menimbulkan kecurigaan dari masyarakat. Oke, itu tentang humas itu tadi. Keterbatasan banget mereka Mas Andis. Tapi kalau tentang moratorium, kemudian reaksi cepat. Untuk sekarang, untuk saat ini hasil rapat terakhir kita dengan pemerintah daerah. Kita lagi memang kita sebelumnya kami sudah memetakan. Kami sudah memetakan beberapa zona. Ada 3 zona di sana. Ada hijau, merah, sama kuning. Nah, hijau ini adalah wilayah-wilayah yang lancar air. Seperti daerah Pungka yang 24 jam gitu kan. Daerah BTN yang dan lain sebagainya. BTN mana? Ada misalnya tadi Mbak Dina bilang BTN Bukit Permai itu ada yang lancar airnya, ada yang waktu puncak ya, waktu puncak itu sore itu memang waktu puncak Mbak Dina, dan itu memang tadi aliran air kan mencari bagian terbawah. Jika terbawah ini dia memakai terus, maka yang atas dia akan menunggu waktunya terkorbankan. Itu saya sebut dengan waktu puncak. Sehingga untuk daerah-daerah hijau itu sebelumnya itu kita sudah petakan, maka daerah itu yang bisa kita untuk pasang air, sehingga kita tetap melakukan survei. Tapi niru sistem yang dipakai PLN nggak, kayak Mas Andis bilang akhirnya PLN sekarang surplus, jadi dibagi waktunya itu. Ya, jadi untuk wilayah-wilayah tertentu Mbak Dina, ada yang bisa kita bagi. Oh, ada yang bisa, ada yang nggak bisa? Ada yang nggak bisa tidak bagi. Misalnya pipa yang sudah lama ini dalam kota ini, yang tadi saya bilang pipa asbes itu angkat tangan itu nggak bisa kita bagi. Karena apa? Sudah pipa asbes di tengah as jalan, ya nggak bisa lagi kita modifikasi itu. Jadi dia berjalan apa adanya, pas sampai gitu kan, pas nggak sampai ya kita cari. Karena semua tergantung dari air bak yang ada di pengolahan kita. Jadi kalau kita bisa lihat, oh air bak segini, ini sampainya daerah sini. Airnya segini, berarti ada daerahnya yang tidak sampai. Tapi ada juga yang kita sudah modifikasi beberapa daerah, yaitu Baiti Janati dan daerah Jorok. Mungkin Bang Andis pantau juga di WhatsApp-nya yang sering kita komunikasi di situ, misalnya beberapa waktu lalu daerah Jorok komplain masalah air, Bang Jim gitu kan. Nah, ternyata itu jaringan lama. Kita langsung turunkan tim teknis untuk cek masalahnya apa.
ternyata itu jaringan lama yang jadi satu, daerah atas dan jadi daerah bawah. Akhirnya kita modifikasi, Bang Andes. Kita modifikasi, kita buka jaringan atas itu sendiri, bawah itu sendiri. Ya alhamdulillah sekarang jorok. Ya, walaupun ada keluhan kecil lah, tidak seperti dulu. Begitu juga dengan Baiti Janati. Baiti Janati kita hampir herring setiap bulan. Karena jaringan yang dibangun dulu itu jadi satu, bagian atas, bagian bawah. Akhirnya kita coba modifikasi sehingga ada di sana Bang Ari. Itu sampai tadi apa namanya Bang Andis? Yang konsumen itu? Yang Bukit Bulai. Iya enggak, yang lapor masalah konsumen itu. Itu yang lapor ke perdagangan itu, perlindungan konsumen itu. Ya. Akhirnya itu kita sepakati. Nah, kita buat modifikasi jaringan seperti itu. Nah, untuk membuat hal-hal itu kan butuh kajian teknis sebelumnya. Nggak bisa serta-merta langsung kita rubah, kan kita harus telaah dulu. Nah, ada juga beberapa tempat yang susah ini airnya, ada di Karanguntir. Nggak bisa itu naik air. Air kita buat modifikasi pakai suntik. Jadi tangki ke sana berapa hari sekali, kita masukkan dalam pipa, kita suntik itu daerah situ. Nah, itu daerah. Jadi ada beberapa hal yang kita coba modifikasi yang bisa kita buat. Tapi ada beberapa hal yang bisa. Seperti ini di belakang Untir Ketimis tadi Taman Bulaeng. Bukit Bulaeng itu. Bukit Bulaeng itu alhamdulillah sekarang sudah tidak terjadi gejolak di sana. Awal-awal saya masuk, wah itu banyak sekali komplain karena air tidak dapat. Karena di situ loss di situ. Sementara di situ banyak pengembangan baru. Akhirnya kita modifikasi, kita tahan. Makanya kemarin pada saat kita buka, bongkar tanahnya itu Bang Andis, itu ada beberapa lama kita untuk mengecek itu air itu sampai mana. Nah itu petugas kita di lapangan itu sampai 24 jam. Kadang dari jam segini sampai jam segini buka wilayah sini. Tutup lagi. Wilayah sini, buka wilayah sini. Kalau tutup wilayah lagi. Samota gimana Pak Direktur? Nah, untuk wilayah Samota. Wilayah Samota sampai sekarang tuh belum ada jaringan. Belum ada jaringan yang masuk ke sana. Dan kita sudah rencanakan di Ainggelar ini ada penambahan jaringan untuk wilayah Samota. Bahkan ada reservoir yang rencana akan kita bangun untuk Tapi sana. kenapa biaya daftarnya diterima Pak Direktur? Yang mana? Teman-teman pengusaha perumahan di Samota. Yang sekarang ini satu perumahan Samota yang sudah kerjasama sama kita. Perumahan yang lain itu belum ada, walaupun ada tapi belum ada. Hanya satu perumahan yang kerjasama dengan kita, yaitu Samota Residen yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan jalan. Sebelah kanan jalan ya. Sebelah kanan jalan. Itu yang kita kerjasama dengan pengembang. Kenapa bisa kita kerjasama? Ada beberapa pengembang sekarang yang mengajukan rekomendasi ke kita. Tetapi sampai sekarang pengembang yang baru tersebut kita kasih rekomendasi, tapi ada bahasa di situ yang kita atur bahwa tidak bisa kita pasang sekarang, itu bahasanya. Kita berikan rekomendasi, tapi bahasanya tidak bisa dipasang sekarang. Tapi bahasanya kami mendukung perumahan tersebut sampai dengan ada proyek Ainggelar dipasang. Atau dia memiliki sumber air lainnya di daerah tersebut. Kalau dia punya sumber air di situ yang dia menyediakan sendiri, kan apa salahnya kita kelola, ya kan? Seperti ada perumahan baru di wilayah Lintas Sernu, Keraton Sernu, Pak Bor punya, beliau sanggup untuk membuat sumur bor di situ. Sumur bor nanti sudah jadi, serahkan pengolahannya ke kita, ke PDAM. Ya kan, kalau itu kan berarti kan ada sumber air yang bisa kita kelola untuk melayani pelanggan yang ada di situ. Berarti PDAM memberi rekomendasi. Iya, memberi rekomendasi dengan beberapa solusi ya. Jadi kita tidak saklek gitu kan, tidak. Tapi memang itu apa adanya. Mungkin itu yang disalahpahami oleh teman-teman pengusaha di Samota, Mas Andis. Iya kan? Jadi saya kira itu juga, makanya saya katakan itu potensi terjadinya konflik baru ya dari pelanggan ketika tidak ada kanal yang jelas untuk menginformasikan. Karena katakanlah sekarang pasti kalau sekilas nggak usah lihat perjanjian, nggak usah lihat rekomendasi, lihat terpasangnya meter water saja, water meter saja. Pelanggan sudah mengatakan, oh kalau BTN ini sudah ada air karena sudah ada jaringan dari PDAM, ya kan? Nah, ini yang ketika
kita tidak sampaikan kepada pelanggan, orang sudah membeli BTN itu, Seolah-olah tahu-tahu tidak ada air, Tidak ada air. akhirnya mereka datang, ini PDAM gimana? Nah ini yang mestinya saya katakan solusinya, ya salah satu solusinya ya adalah seperti itu. Nah kemudian moratorium itu penting saya kira, tetapi kalau ada alternatif seperti itu, berarti kan kita tidak membatasi pengembangan satu kawasan di ini. Hanya saja kepada pemerintah daerah juga harus selektif juga. Karena sampai hari ini saya tidak tahu. Ya, sejak ketika saya di DPR saja belum ada detail rencana tata ruang kita ini. Ya, misalnya kawasan ini yang menjadi kawasan pemukiman daerah mana saja. Apakah Samota ini menjadi kawasan pemukiman atau pariwisata atau apa? Ini juga tidak ada. Munculnya ini semua tidak disertai dengan kapasitas yang kita miliki soal air dan lain sebagainya, itu juga bisa menjadi tantangan di masa depan. Sehingga jangan heran kemudian warga BTN baru itu, apalagi yang baru 1-2 anak ini kan lagi lagi semangat-semangatnya untuk tingkat emosinya kan lebih tinggi kalau sampai tidak bisa menyediakan air buat istrinya mandi dan lain sebagainya. Iya, sangat wajar karena dia beli rumah di situ. Rumah itu kan dengan fasilitasnya, airnya. Karena diiklankan kan, listrik ya, air ya kan, jaringan internet, jaringan infrastruktur segala macam ada di dalam brosurnya. Nggak mau tahu mereka. Akhirnya larinya pasti cari direktur. Yang menyakitkan adalah turunkan direktur. Nah ini masalah yang harus kita Siap. Pak Kabak mau nambahin? Silakan Pak Kabak. Saya terima kasih ya karena diskusinya sangat dinamis dan saya rasa ini konstruktif bagi pemerintah Kabupaten Sumba secara umum karena mendapatkan masukan. Kalau saran dari Mas Adis tadi Pak Kabak terkait kanal-kanal informasi. Tim kehumasan dan Pak Direktur bilang tidak ada humas di PDAM. Yang saya tahu humas Pemda sekarang sudah diserahkan ke Dinas Kominfotik semuanya. Ada harapan untuk ada tim khusus humas di PDAM? Iya, saya rasa tidak menutup kemungkinan untuk itu ya, karena pemerintah daerah juga butuh sebuah kanal kalau menurut Mas Andis tadi selain yang ada saat ini juga mungkin nanti akan dipikirkan melalui penyusunan peraturan bupati yang baru terkait dengan PDAM, terkait dengan pengelolaan organisasi, sumber daya manusia, keuangan dan juga rekrutmen itu nanti akan menjadi bagian yang tidak kalah penting dari usulan hari ini. Terkait dengan diskusi hari ini Mbak Dina, ada hal yang menarik yang saya sampaikan, ingin saya sampaikan ini informasi penting saya rasa. Pemerintah daerah melalui Pak Bupati sudah mengambil kebijakan kemarin bahwa moratorium itu sebenarnya sudah dihentikan untuk pemasangan baru wilayah kota Sumba Besar ini. Jadi wilayah kota Sumba Besar ini karena memang jadi nggak bisa menerima pelanggan yang baru. Itu memang sebenarnya sudah menjadi sebuah keputusan dan itu saya rasa sudah diamini oleh Dirut dan itu juga harus ditaati karena memang kalaupun sekarang ada zona hijau di kota, tapi karena air yang ada di kota ini belum mencukupi untuk begitu banyak pelanggan, saya rasa kebijakannya harus dihentikan sementara. Beda dengan daerah-daerah yang memang ada di luar wilayah kota ini, yang sampai dengan saat ini masih diberikan rekom, termasuk oleh Pak Bupati diiakan rekomnya untuk tetap menambah pelanggan baru, karena itu menjadi salah satu sumber dari penerimaan Perumdam Batulanti yang potensial untuk menghidupi kehidupan rumah tangganya Perumdam Batulanti. Yang terkait dengan isu-isu investasi, PDAM pada saat ini juga di bawah pemerintah Pak Haji Mu dan Ibu Nopi sudah menyetujui sebuah paket investasi yang diajukan oleh Dirut PDAM ke PT Bank NTB Syariah untuk mendapatkan kucuran dana untuk merevitalisasi beberapa jaringan yang ada di Kecamatan Alas dan Kecamatan Lapi. Nah, jadi berapa itu? Nilai investasinya sudah ada sekitar berapa? 800-an. Ya, sekitar 800-an juta dan itu insya Allah akan menyelesaikan permasalahan di 2 kecamatan tersebut yaitu Kecamatan Alas dan Kecamatan Lapi. Khususnya Pulau Bungin. Nah, jadi itu yang pertama. Yang kedua, pemerintah daerah juga terus mendorong dan memberikan ruang yang luas kepada calon investor yang ingin mengelola sumber air baku yang ada di Kabupaten Sumbawa ini dengan dengan model KP3
3 KPBU, kerjasama pemerintah dan badan usaha. Salah satu yang sudah mendapatkan lampu hijau yaitu dengan PT Tiara Tirta Nirwana yang ada dari Denpasar. Jadi mereka itu akan mengelola air baku yang ada di Brangbiji. Hilir Sungai Brangbiji itu untuk dikelola dan dijadikan sebagai air baku untuk memenuhi kebutuhan Samota dan sekitarnya. Jadi permasalahan Samota nanti akan tuntas begitu perusahaan ini benar-benar menanamkan modalnya di Kabupaten Sumbawa. Tapi tuntaskan dulu yang di Brangbiji. Itu yang pertama. Jadi nilai debit airnya nanti itu direncanakan 40 liter per detik. 40 liter per detik dan itu bisa menyelesaikan seluruh permasalahan yang ada di Samota, Labuan Badak dan sekitarnya. Itu yang kedua. Yang ketiga ingin saya sampaikan, Samota. Itu kapan itu nanti Pak Kabak? Tahun ini sudah terakhir kemarin kita sudah ke meninjau lokasi yang pernah dilaksanakan di Kabupaten Lombok Utara. Jadi Lombok Utara itu di kawasan Gili Trawangan. PT Tiara Tirta ini menanamkan investasinya untuk mengolah air laut menjadi air baku yang siap minum khusus di kawasan 3 pulau yang ada di Gili-Gili itu. Nah, investasi tapi di Sumbawa itu di Sungai Brangbiji. Jadi beda pendekatannya. Kalau di sana teknologi dari air laut ke air bersih. Sini air yang sudah dalam keadaan air limbah, air sungai, air apa itu pengelolaannya akan diolah menjadi air baku seperti itu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kapan Pak Kabak? Tahun 2022, tahun 2022 insya Allah ini akan segera direalisasikan. Berarti harapannya untuk teman-teman di Samota 2022 ada? Iya, sambil juga dengan proyek Spa Mainglar itu kan seperti itu. Nanti akan dari HP loh ya. Bukan. Kan saya tanya. Ini sudah kita jalankan. Ini prosesnya sudah jalan. Ini sudah jalan prosesnya. Ini sudah jalan proses. Kalau melihat adik saya iya. Kenapa lempar ke saya lagi? Main kerambol. Jadi seperti itu Mbak Dina. Itulah seninya dia. Jadi sinergi dengan beberapa aset BWS aset BWS yang ada di Kecamatan Pelampang di Telaga Lompa. Terus yang ada di Usar Mapin sudah saya sampaikan tadi. Terus beberapa sumur pompa, sumur-sumur yang ada di Kecamatan Moyohulu. Saat ini sedang dilakukan proses untuk pengalihan aset. Pengalihan aset berupa pengelolaan ataupun memang nanti kepemilikannya nggak bisa dialihkan ke pemerintah Kabupaten Sumbawa untuk dikelola oleh PDPAN. Minimal akan ada izin untuk pengoperasional dan penggunaannya oleh Pemda Kabupaten Sumbawa untuk dikelola oleh PDAM. Sehingga banyak nanti desa-desa yang saat ini mengalami krisis air, terutama Moyohulu. Moyohulu kan belum ada PDAM ya. Moyohulu belum ada PDAM dan saat ini tetap krisis air di sana, air bersih itu terutama itu akan ada sumur BWS yang saat ini kapasitasnya besar tapi sudah tidak difungsikan dan akan kita minta ke BWS. Saat ini proses memintanya sudah, tapi karena proses di Kementerian PUPR-nya jadi menunggu waktu seperti itu. Menurut Mas Andis tadi saya setuju sekali bahwa memang kita pernyataan Mbak Dina ya, kita harus sedikit bersabar Mbak Dina. Kita harus sedikit bersabar. Ya meminjam istilah lah. Jadi. Nah gini, apakah Mas Andis, inovasinya mereka sudah ada dan sedang dijalankan. Kemudian ada harapan-harapan di 2022. Kayaknya bulan Juli 2022 kita undang sudah berbeda. Oh ya, Jadi ini pemerintah Mbak Dina. Hanya saja tadi bicara soal rencana pemerintah jangka panjang saya katakan ya. Rencana ini barangkali sesuai dengan judul kita adalah kebijakan strategis ya dalam rangka memaksimalkan pelayanan kepada ini. Tetapi tadi yang saya singgung di awal itu tidak masuk ke ranah pemerintah soal Brangbosang tadi. Karena apa? Brangbosang ya. Kawasan Keratu ya, kawasan BTN yang baru direncanakan bahkan sampai dengan Semokat sana ya. Kalau kita ingin mengembangkan, mendatangkan investasi yang cukup besar di kawasan itu, cukup subur saya kira baik untuk peternakan, pertanian bahkan pemukiman. Nah, tapi persoalannya hanya di antara 3 persoalan untuk investasi, di antara air, listrik, infrastruktur jalan dan air. Tinggal air saja. Listrik kita surplus, jalan kita sudah hotmik bahkan sampai Unik sana. Tetapi air yang kita miliki yang ada di
baku semongkat itu tidak bisa kemudian dimaksimalkan untuk kawasan yang ada di Sampar Pelat ya, Buin Plus, kemudian BTN ini, bahkan sampai ke kawasan Keratu. Kalau saya dengar dulu keluhan pelanggan, kalau untuk melayani Labuan Sumbawa itu kalau sudah terdistribusi ke sana maka tidak bisa naik ke sering atas. Tidak bisa, karena harus ke sana. Tapi kalau sudah ada air dari Brangbosang, ya, ini tidak bisa. Saya yakin dengan anggaran yang dimiliki PDAM bahkan APBD nggak bisa. Karena itu, maksud saya mumpung dipercayakan kepada dirut yang energik dan muda ini, ya gedor itu anggaran yang dari pusat, baik DAK, BWS dan segala macam itu. Sekarang itu yang ada dari Brangbosang sampai ke Semongkat itu sudah ada untuk melayani desa Kelungkung, tetapi itu pun sering pecah karena dari Semongkat ke Kelungkungnya itu masih menggunakan pipa PVC, sehingga dorongan air itu pecah. Nah, oleh karena itu saya kira yang kedua, saya melihat sudah ada keterbukaan dan koordinasi antara PDAM dengan pemerintah daerah sebagai pemilik saham. Ini penting. So, kalau pemerintah daerah dengan PDAM-nya berjalan sendiri-sendiri, yang punya saham bisa saja ngambek, tidak mau mengalokasikan, tidak mau memperjuangkan. Tapi kalau ini jalan bersama-sama, saya kira potensi yang ada di kawasan ini ya akan sama dengan kawasan yang ada di Brangbiji, Samota segala macam. Samota kita sudah punya, pemerintah sudah punya rencana, bahkan 1-2 tahun ke depan. Tapi yang ini jangan lupa, karena kita ingin mengakhiri kemelut dari pelanggan yang berlama-lama sudah karatan ini. Ya kan? Saya kira semangatnya udah oke. Tadi dipilih direktur yang muda dan energik gitu kan, supaya turun ke lapangan ya Pak Direktur. Jangan di meja kantor. Kemudian kemampuan komunikasi gitu untuk menggedor anggaran-anggaran itu Pak Direktur. Kemudian saya yakin dipilihnya direktur yang muda juga termasuk kemesraan dengan Pemda kan. Jadi saya rasa mungkin Pak Direktur yang baru ini sudah memiliki kemampuan di situ. Terakhir Pak Direktur, tadi permintaan dari konsumen disampaikan oleh Mas Andis. Dimungkinkan nggak dalam waktu dekat ini reaksi cepat itu? Tentang apa nih? Kan banyak hal nih. Kalau ada keluhan kemudian cepat segera ditangani. Meskipun jangan PHP. Meskipun bilangnya itu janganlah pakai plastik, karet. Ya pakai apa-apa deh. Yang penting reaksi cepat itu gini, mungkin Mbak, selama ini yang saya dapat ya kan, semua informasi yang masuk ke saya, walaupun yang masuk ke sistem itu, Simalar itu di aduan pelanggan itu langsung kita lakukan pembenahan. Nah, kita langsung lakukan pembenahan. Ya, yang kalau nggak lewat Simalar? Iya kan? Makanya di situ kan ada beberapa kanal. Bisa lewat Simalar, bisa lapor ke cabang, ya gitu kan? Atau bisa langsung hubungi saya. Oh, bisa ya? Iya. Bisa job-job di Facebook juga. Karena saya jarang buka Facebook, Pak. Oh, tapi WA lancar. Itu tugas humas itu. Karena saya jarang buka Facebook karena kita gitu kan, fokus kita kan beda gitu Pak ya. Ini tapi timnya muda-muda nih, timnya orang muda. Itu jadi mungkin orang medsos semua. Ini sebagai masukan yang luar biasa. Tapi bisa nggak Pak Direktur reaksi cepat itu? Insya Allah. Jadi jika informasi itu kami dapat gitu ya, jika informasi itu kami dapat, insya Allah kami segera. Sekarang misalnya setiap ada kerusakan, kebocoran yang butuh waktu, kami lakukan jam berapa Mbak? Jam 12 malam kita lakukan. Karena apa? Biar tidak terganggu air pelanggan. Baik. Sampai segitunya. Dan teman-teman yang ada di situ jika terjadi kebocoran dan sebagainya, itu bisa di-download ya secara otomatis di Play Store gitu kan. Dengan Perumdam Batulanti aja kayak di situ ada Simalar Batulanti. Itu tinggal download, di situ ada langsung aduan pelanggan langsung via WA. Nah, situ semua cabang Bang Andis. Jika dengan 1-24 jam tidak ada terjadi di situ, setiap ada aduan itu sudah ada sudah ada notifikasinya. Baik. Jika sudah ada notifikasinya itu saya bisa cek itu di cabang mana, sudah sampai mana diproses. Kalau sudah selesai maka terjadi close. Jadi kalau belum close itu berarti belum proses. Saya bisa langsung
melakukan menghubungi misalnya kepala cabang, bagian transmisi distribusi itu. Berarti tinggal penguatan sosialisasi agar beralih dari Facebook ke Simalang. Iya. Oke. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Direktur, Pak Kabak. Sebentar sedikit mohon waktu Mbak Dina. Ya. Ini juga penting ini. Sedikitnya beneran sedikit, ya. Beneran. Kalau bisa, ya, Direktur mengalokasikan CSR terutama untuk kawasan hulu. Baik itu untuk internal karyawan. Karena kemarin pada saat saya ngambil air misalnya, karyawan itu masuk melakukan pembersihan terhadap sedimentasi di bak sedimentasi itu. Bahkan masuk ke dalam terowongan itu. Kalau kita lihat teknologi yang digunakan oleh orang yang ngeruk pasir itu dengan mesin manual, 24 PK itu bersih, tidak perlu karyawan berdingin-dingin di dalam bak masuk ke dalam bak. Ya, sama satu lagi yang pernah saya sampaikan di Facebook, saya pikir pernah dibaca, karyawannya beliau itu jatuh dari ketinggian 4 meter di situ, mandi di tempat sering saya ngambil air, boya dipagari lah sedikit itu, ya kasihan, karena masyarakat desa Sumongkat itu dusun Sumongkat nyucinya di situ, bawa anak-anaknya, cucu-cucunya mandi di situ. Kita tidak ingin ada korban lagi yang berjatuhan. Karena itu yang paling tidak CSR Perumdam Batulanti tidak seberapa, paling tidak sampai 5 juta kalau untuk di situ. Sama ini. Saya pikir ini titipan pesan juga ya. Terima kasih banyak masukannya. Baik. Ya. Menyenangkan sekali dialognya hari ini, pemirsa DRTV. Itu tadi penjelasan Direktur Perumdam Batulanti, kemudian Kabak Pembangunan Setda Kabupaten Sumbawa. Mas Andis sudah menjelaskan semua keluhan dari Anda semua yang Anda titipkan kepada beliau. Kita beri waktu, ya kan? Muda, energik, terbuka menerima kritik dan saran. Jadi kita beri waktu. Semoga dengan waktu yang kita berikan tidak perlu menurunkan Direktur PDAM, karena itu bukan solusi memang teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Mungkin nanti akan ada dialog khusus lanjutan tentang PDAM. Kita beri waktu dulu, mungkin ya setahun 2 tahun kita lihat perkembangannya seperti apa komitmen dari Direktur PDAM ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.